Berbahagia ini di dalam ayat 1 itu diterjemahkan dari kata eser, yang dalam bahasa aslinya yaitu berarti diberkatilah. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit itu juga berbicara tentang kata berbahagia. Ya, sama seperti dalam Mazmur pasal 128 ini, berbahagialah. Hanya saja di dalam Matius pasal 5 ayat mulai ayat 2 dan seterusnya, di situ kata berbahagia itu diambil dari kata makarios. Artinya sama dengan eser, itu diberkatilah. Tapi syarat untuk saudara dan saya diberkati di sini nyata dituliskan dalam kata apa? Berjalan dalam takut akan Tuhan. Tanpa berjalan dalam takut akan Tuhan, sekeras apapun saudara dan saya berusaha mencari jalan peluang-peluang baru untuk mengangkat derajat hidup kita lebih baik lagi di tahun ini, di sini jelas harus berjalan dalam takut akan Tuhan. Ini syarat mutlak, nggak bisa ditukar-tukar, ya, karena firman Tuhan berbicara di Perjanjian Lama dan di Perjanjian. Ya, itu garansi 1000%. Apa saja yang dikerjakannya akan diberkati Tuhan, sehingga ia dapat menikmati hasil dari pekerjaannya dengan penuh sukacita, karena berjalan dalam takut akan Tuhan. Nanti di bagian terakhir ini diulangi lagi, apa tugas dan fungsi saudara dan saya sebagai keluarga atau sebagai orang tua. Tetap yang pertama itu apa? Memperkenalkan syarat mutlak yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya, itu hidup dalam takut akan Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus menjadi orang Kristen yang berintegritas dimanapun kita berada. Tidak hanya di depan umum, tidak hanya di depan orang, tidak hanya di depan pimpinan, tidak hanya di depan gembala sidang, tidak hanya di depan istri, tidak hanya di depan anak, tapi dimanapun kita berada, takut akan Tuhan itu adalah hal yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau saudara dan saya dibilang apa? Mau diberkati. Amin. Katakan kiri kanan saudara, berjalan dalam takut akan Tuhan. Karena Mazmur pasal 1, pasal pertama dari 150 pasal, di ayat 3b berkata, apa saja, itu garansinya ya, yang diperbuatnya pasti berhasil. Luar biasa ini. Ini janji Tuhan yang menguatkan saya kembali. Berarti saya sampai hari ini harus berjalan dalam takut akan Tuhan. Bukan berarti kita sempurna Bapak Ibu ya. Karena Paulus juga bilang, seringkali apa yang kita rindukan, kenyataannya yang kita lakukan yang salah. Emang kerjaan iblis bikin ngerusui kan. Kadang-kadang kesalahan kita datang dari orang-orang dekat kita ya. Gitu, sudah berdoa pagi, Biston kan, udah dipenuhi sukacita, kekudusan, ada aja simbolis Petrus kedua ketiga yang mau menggagalkan rencana Tuhan, ya kan? Bisa iblis datang dari istri, bisa dari anak, bisa dari tetangga, bisa dari orang lain. Memang cara iblis supaya kita apa? Gagal hidup ini dalam takut akan Tuhan. Tapi ini harus kita pertahankan, saudaraku. Kalau saudara dan saya di tahun yang baru ini mau mengalami perubahan baru dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam apa yang saudara cita-citakan, syarat mutlak harus berjalan dalam takut akan Tuhan. Ayat 3a, di situ tadi kita baca bersama-sama, ada kiasan tentang seorang istri seperti pohon anggur yang subur. Kenapa istri ditaruh di sini di ayat 3 ya? Nggak dibilang suami ya? Karena istri juga apa Bapak Ibu? Ini pondasi ya dalam rumah tangga ya. Untuk berjalan dalam takut akan Tuhan, istri apanya berpengaruh. Makanya dibilang istri yang bijak itu. Amsal
31 ayat 10 sampai 31 kalau saudara baca itu perikopnya, puji-pujian bagi istri yang bijak untuk rumah tangga itu berjalan dalam takut akan Tuhan. Kalau yang sudah berkeluarga istrinya harus bijak. Kalau yang sedang pacaran, pacarnya lihat bijak gak, kan gitu ya. Jangan cari perempuan yang pantat berasap, minta maaf, ya kan? Bahaya itu ya. Segera jauhi dan tinggalkan, cari yang lain. Iya, kalau perempuan pantat berasap berarti segala-galanya harus mobil, ya kan? Minimal kereta harus ninja, ya kan? Nggak mungkin perempuan yang pantat berasap ini mau kereta repo, ya kan? Nah itu, atau kereta Astuti, Astra 70. Harus cari teman hidup itu yang bijak. Jangan hanya jidatnya licin, hidungnya mancung, karena sekarang semua bisa dipoles. Ya, alat-alat kecantikan luar biasa. Tapi kata Petrus, kecantikan itu adalah penipu. Untuk cari istri yang bijak, lihat apa? Kepribadiannya, karakternya. Ujilah. Karena kalau sudah pilih, nggak bisa lagi diganti ya. Pilih kucing dalam karung, harus banyak didoakan sebelum jadi istri. Nah itu. Maka dibilang di sini apa? Seorang istri seperti pohon anggur yang subur, menggambarkan bahwa istri akan memberikan kesegaran, sukacita, serta menjamin kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Nah itu. Bandingkan Amsal 31 ayat 10 sampai 31 yang saya katakan tadi, istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Jadi keberhasilan rumah tangga, suami dalam pekerjaannya, dalam usahanya itu kuncinya istri. Kenapa banyak pejabat-pejabat pemerintah sampai hari ini korupsi habis-habisan? Itu saya jamin biang keroknya pasti istrinya di rumah itu. Ya, bertaruh ya, berperan penting itu istri itu. Karena ada istilah pergaulan sosialita ya, wanita sosialita, semuanya serba branded. Suaminya habis, ya kan? Diperas ya kan? Kok pakai gimana kok? Gak bisa kok cari uang masuk lebih banyak lagi, tapi kok punya jabatan. Itulah yang membuat suami seringkali gagal mempertahankan eksistensi, integritas. Gagal berjalan dalam takut akan Tuhan karena iblis seringkali pakai istri. Sama gak? Saat iblis di Taman Eden dipakai siapa? Hawa untuk menggagalkan ketaatan Adam kepada firman Tuhan. Makanya timbul kata hawa nafsu, ya, nggak Adam nafsu, karena istri yang pertama kali bikin ulah, ya kan. Jadi cari teman hidup ya bagi anak-anak muda itu yang tidak dikuasai hawa nafsu. Nah itu minimal Adam nafsu lah. Nah itu udah pasti bagus itu. Sementara ayat 3b dikatakan ungkapan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, bermakna bahwa anak-anak kelak akan tumbuh kokoh kuat serta memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Anak-anak akan berbakti kepada orang tua, kelak menjadi pengganti memberi perlindungan kepada orang tua. Jadi kunci berhasil tidaknya anak-anak dalam rumah tangga, dalam keluarga itu kuncinya orang tua. Bagaimana orang tua cara mendidik, mendisiplin, mengarahkan, memperhatikan, mengayomi, dan bla bla segalanya. Kunci di atas keberhasilan anak di masa depan itu teladan dari orang tua. Coba kalau orang tuanya nggak beres, nggak peduli dengan anak istri, udahlah itu sudah bisa dibayangkan keluarga itu pasti madesu. Masa depan suram. Jadi sebagai orang tua kita harus mendidik dan memberi yang utama apa? Teladan dalam takut akan Tuhan. Jangan hanya menuntut kepada anak, tapi harus memberi teladan. Nanti di penutup saya mau memberi kesaksian dari pribadi saya sebagai kepala keluarga. Ini anak istri saya di sini. Setiap tutup tahun selalu saya pengakuan dosa ya kan, ya, mertua, lae, pariban datang semua ya kumpul. Pasti saya ditodong kan setiap tahun karena kan memang sudah di dunianya saya melayani Tuhan ya, wajib kasih wejangan ya, nasihat. Tapi setelah itu pengakuan dosa kan gitu ya.
Itu buka-bukaan lah semua ya. Karena kita mau masuk tahun yang baru, kita harus bersih itu. Kalau orang Islam itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di tahun yang baru ini jangan lagi bawa kesalahan-kesalahan di tahun 2024, Bapak Ibu sekalian ya, saudaraku, tinggalkan semua. Itu, aku mau hidup dengan cara yang baru Tuhan di tahun ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tinggalkan tahun 2024. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi jangan lagi di tahun ini berjalan seperti yang kita ingini. Kita kan komitmen mau jadi Bethlehem rohani. Berarti hidup kita bisa menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Orang lain bisa lihat perubahan itu terjadi. Amin. Ayat 4 sebelum kita sudahi, menjelaskan bahwa orang laki-laki yang takut akan Tuhan, itu yang kita baca tadi bersama-sama, berbicara tentang peran seorang suami, bapak yang hidup dalam takut akan Tuhan, maka keluarganya akan diberkati Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan juga menemukan relasi yang benar dengan Sion, dengan Yerusalem, tempat kudus milik Tuhan sendiri. Itu yang sering kita doa terakhir ya. Diberkatilah orang yang memberkati Yerusalem. Itu bicara makna rohani, kita menghadap kepada segala kehendak Tuhan itu. Yerusalem itu bicara Tuhan ya, secara rohani dalam hidup kita. Ayat 5 penutupnya di sini dikatakan Tuhan akan memberkati dia dari Sion agar orang itu bisa menyaksikan dan mengalami Yerusalem yang berbahagia, makmur dan damai sejahtera. Nah, apa tugas kita sebagai orang tua, tugas dan fungsi kita sebagai orang tua, bapak dan ibu? Ya, sebagai orang percaya di tempat ini yang belum berkeluarga, apa tugas kita? Nah, di sini ada subtemanya itu orang tua memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai pendidik dan teladan bagi anak-anak mereka. Itu. Ya, saya ulangi lagi. Orang tua memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai pendidik dan teladan. Itu tidur itu ya, tidur nggak dijaga. Jadi mimpi dia mungkin sudah di pantai. Nah, dikatakan tugas dan fungsi orang tua yang pertama itu apa? Mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itu tadi ya di Mazmur pasal 128 ayat 1 itu, berbahagialah, diberkatilah orang yang berjalan dalam takut akan Tuhan. Karena ini kata kunci yang penting Bapak Ibu sekalian dalam konteks keluarga adalah anugerah Allah. Keluarga yang bagaimana? Yang berjalan dalam takut akan Tuhan. Jadi kita juga harus menjadi teladan dalam hidup takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang berintegritas dimanapun berada. Bagaimana peranan orang tua untuk mengajarkan hidup takut akan Tuhan kepada anak-anaknya? Menjadi teladan. Apa itu yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Peranan orang tua dalam mendidik anak yang pertama adalah apa? Mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Mulai mengajarkan apa caranya, bagaimana? Itu mengajarkan untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Tidak ada cara lain supaya keluarga kita, anak kita, suami, istri berjalan dalam takut akan Tuhan,
Di sini kata kuncinya apa? Berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, saya bangga di Gereja Setomo Tower ini tetap digalakkan apa? Ya, walaupun program masih baru ya, tapi ini satu momentum yang baru ya. Kita apa? Menggalakkan pembacaan Alkitab setiap hari. Kan nggak disuruh satu kitab kan? Itu kalau satu kitab oke lah, itu kayaknya mengganggu aktivitas kita ya. Di pekerjaan, di rumah atau lagi ada urusan kan terganggu. Kalau satu kitab kan bisa sampai siang ya. Ya cukup 5 pasal saja Bapak Ibu. Tapi berkat yang menanti saudara dan saya setelah membaca itu dahsyat men. Dahsyat men. Luar biasa. Terlalu banyak saya mengalami keajaiban dalam hidup saya. Walaupun belum besar-besar kali, tapi kalau saya kumpulkan sebesar gunung itu berkat keajaiban. Itu. Karena kan saya masih baca 5 pasal setiap hari. Tapi kalau mau berkatnya dahsyat, ya total ya, apa? All out. Oh ya, mengasihi Allah habis-habisan. Karena hidup bagiku adalah Kristus, kata Paulus. Jadi di tahun baru ini kita harus memprioritaskan Allah dalam segala laku kita, dalam segala perbuatan hidup kita. Karena tanpa Allah perjuangan saudara dan saya akan sia-sia. Karena berkatlah, Amsal pasal 10 ya, yang menjadikan orang itu berhasil. Susah payah tidak menambahi. Bagaimana supaya saudara dan saya diberkati di tahun yang baru ini? Rajin berdoa, baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ya, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Saya sebetulnya sudah masuk termin kedua ini baca kitab suci di tahun ini ya, dari tahun 24 nggak tuntas, tapi masuk tahun kedua sudah 2 kali saya. Kemarin udah di kitab Lukas saya. Itu. Masuk lagi program apa ini ya? Setomo Tower ya, siapa takut kan? Kalau tujuannya untuk kemajuan rohani kita, apapun kita lakukan. Jadi langkah pertama yang harus terus kita galakkan. Walaupun masih 21 orang terlibat di atas list. Tapi dalam kenyataannya yang tuntas ya seringkali 7 orang ya, 8 orang gitu. Kalau bisa di tahun yang baru ini 21-21-nya itu apa? Tuntas setiap hari. Kan gitu ya. Amin. Nah, gitu. Ini anak-anak muda ini yang saya khawatir ya. Mungkin karena terlalu sibuk ya, konser ya kan. Main musik di mana-mana, ya sempatkanlah baca firman Tuhan karena itu adalah alat kita untuk menurunkan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat alam semesta. Itu akan mengarah ke dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kan seluruh alam semesta ini miliknya Tuhan. Pasti energi-energi yang positif itu akan mengalir kalau kita mendekatkan diri setiap hari kepada Tuhan. Apa dibilang? Diberkatilah orang yang rukun dalam keluarga. Akan disuruh Tuhan apa? Embun dari Bukit Hermon. Wah, itu kan gambaran, ungkapan ya. Mazmur berapa? 123 ya. Akan turun kepada keluarga-keluarga yang berjalan dalam takut. Biasanya kalau keluarga berjalan dalam takut akan Tuhan pasti rukun. Itu berkasih-kasihan dengan anak istri. Wah, dahsyat itu. Tuhan pusing itu dibuat. Nah, urus tuh rumah tangga itu dahsyat tuh. Luar biasa ya. Jadi teladan, jadi saksi Kristus, pasti dimampukan untuk menjadi berkat keluar kepada orang lain. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2 kan ayat 47 apa? Tuhan menambah bilangan mereka. Jemaat Tuhan yang pertama di Yerusalem itu. Kenapa? Karena mereka rukun. Urusan Tuhan itu soal jiwa. Saudara nggak usah pusing kalau saudara malas penginjilan, minimal doa. Baca kitab. Kan Allah melihat pribadi kita. Jadi setengah mati pun sampai putus anak lidah, urat leher menonjol, si Jerry nyanyi WL di gini. Kalau kita tidak unity,
tidak bersatu, mau gimana Tuhan mau taruh jiwa-jiwa di sini? Orang kita pun tidak unity. Jadi kesatuan hati itu bukan kita bergandengan tangan, enggak, itu kan hanya formalitas. Bergandengan tangan itu dari hati. Kita sama-sama saling berdoa di rumah masing-masing. Jadi pembacaan Alkitab setiap hari itu bagus. Cuma perlu ditingkatkan supaya keunitian tadi utuh, kokoh. Apa itu? Ikut doa pengerja yang diselenggarakan oleh gereja pusat. Ya Bu ya. Family altar itu kalau bisa, wah itu. Memang saya ada ide masukan ya. Kalau bisa tuh family altar jangan hanya di rumah Pak Edward ya. Gitu. Kalau kami di gereja Metodis ya. Ya kebetulan saya agak masih dilema nih mau cabut atau gimana kan masih. Itu per rumah tangga Bapak Ibu. Tuh. Pokoknya bergiliran. Itu bisa setahun itu 2 orang dibuat ibadah persekutuan. Kayak di tempat kami itu minimal 2 kali dalam setahun. Karena kan banyak. Itu tujuannya apa? Bukan tujuannya mau makan-makan, bukan tujuannya mau ngerjain. Enggak. Malah keluarga yang karena merasa diberkati, kalau bisa rumahnya dijadikan tempat persekutuan. Itu saya rasa langkah bagus ya. Kalau bisa minggu depan ini kita di rumah Pak Harepa, kan begitu ya. Besoknya lagi entah di rumah siapa ya, saya kurang tahu nama-nama. Itu kan kita menyambut orang itu kan seperti menyambut malaikat ya. Itu seperti Abraham kan menyambut Allah itu dalam wujud manusia kan, itu menyambut Allah namanya. Gitu. Servis lah kalau bisa. Gitu. Istri saya paling pusing nih kalau mau doa rumah tangga di rumah, pusing bilang kok ngapain ribet-ribet, beli aja aqua gelas ya kan, beli roti ya, roti-roti yang harga-harga ya murah-murah. Janganlah Bang, kita kan mau menyambut apa tamu, kita servis lah. Ya udahlah, urusan mulai itu paling hepot sendiri ya kan. Kalau bisa diservis yang terbaik gitu, karena kita kan menyambut Tuhan sama doa yang orang datang itu kan doa. Apalagi ya langkah-langkah yang kita harus lakukan di tahun yang baru ini untuk memotivasi kita berjalan dalam takut akan Tuhan. Buat kegiatan-kegiatan apa yang sifatnya itu mendukung rohani kita. Belum pernah saya lihat di sini, saya udah hampir setahun Pak ya. Belum ada kegiatan retreat ya. Belum ada. Udah ada. Nah, coba retreat buat itu kan unity juga ya. Gitu. Terus berapa lah retreat, nggak usah jauh-jauh ya kan. Ke sana tungtungan ya kan, nengok sungai berbatu-batu itu bagus juga, murah meriah kan. Gitu. Jangan retreat ke Prapat, itu habis nanti dana ya kan. Tuntungan ya kan, sewa pick up ya kan, itu unity itu. Belawan ya, nengok kapal ya kan. Itu tujuannya kan bukan untuk hura-hura, untuk apa namanya, kebersamaan ya. Itu. Percaya saudaraku yang kekasih, Tuhan sendiri yang pusing untuk memenuhi bangku-bangku di tempat ini. Kalau kita sudah unity ya, unity berjalan dalam takut akan Tuhan. Itu syarat mutlak. Unity berjalan dalam takut akan Tuhan. Nanti bingung Pak Andrew ya, Pak Edward bingung. Tiba-tiba banyak kali sama Bu Selwi ada bangku lagi, karena berdiri semua sana mau duduk. Itu yang saya tunggu-tunggu ya. Aduh, lihat Petrus setelah urapan Roh Kudus kan 3.000, padahal dia nggak sekolah teologi ya di Pelita Kebenaran, tapi bisa 3.000 tambah 4.000. Berarti firman yang disampaikan itu dinamis, penuh kuasa, sampai orang yang mendengar terjamah, langsung macam robot diantar. Bu, ini gereja ya? Iya, bisa kami ibadah. Itu kerjaan Tuhan lah itu. Itu udah kerjaan Tuhan. Saya pernah mengalami seperti itu. Waktu saya di Brian, lagi nyapu-nyapu, mau ibadah jam 10 gitu, jam 7, jam 8 udah datang orang. Pak, ini gereja Pak. Iya, kenapa Pak? Bisa kami ibadah? Ya, kerjaan Tuhan ini. Saya tahu ini. Mari Pak, silahkan Pak. Bapak Ibu sudah makan minum belum? Wah, itu langsung tergerak jiwa apa saya ya, melayani saya itu. Makanya 2 tahun saya di Brian, 25 tahun yang lalu,
itu lebih kurang 200 jiwa, kami memenangkan 200 jiwa. Menjelang tahun kedua, 80 anak sekolah minggu, 7 pos PI. Sampai saya kewalahan. Akhirnya saya panggil kawan-kawan saya kuliah untuk membantu ibadah sekolah minggu. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Itu sampai saya, dahsyat kau Tuhan. Jalan 2 tahun, hampir 200 jiwa kami menangkan. Tapi bayar harga Pak ya. 2 semalaman, 2 puasa, KKR kemana-mana, bayar harga. Itu. Tanam poin banyak-banyak, biar Tuhan yang pusing, ya kan? Tuh, penuhkan gereja itu, gereja Siberi itu penuhkan, gitu ya, sama gembala sidang kami Pak Domianus waktu itu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu ada. Tadi udah kita nyanyikan, yang mustahil bagi Tuhan itu tidak ada. Semua tidak ada yang mustahil, semua bisa dibuat, disulap. Ya, mudah-mudahan target kita di tahun ini gereja itu penuh sesak ya di tempat ini ya. Aminkan ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa tugas dan fungsi orang tua yang kedua selain mengajarkan takut akan Tuhan? Ini yang kedua yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Mengajarkan anak apa? Untuk mengasihi Tuhan. Ini bayar harga. Sudah kita berjalan dalam takut akan Tuhan, kita juga harus menunjukkan apa? Prioritas. Ini kan bicara prioritas. Kolose pasal 3 1-4. Jika engkau 2 Korintus pasal 5 17 ada di dalam Kristus ciptaan baru. Konsekuensinya apa? Kolose pasal 3 1-4. Carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Berarti apa Bapak Ibu? Bicara prioritas. Apa? Kasihilah Allah, ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, itu garis miring, kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan cara kita mengajarkan anak untuk belajar mengasihi Allah yang segala-gala, itu bicara berarti Allah yang diutamakan. Anak-anak kita tidak akan terjerumus ke dalam pergaulan yang sia-sia kalau kita terus mendengungkan, menggaungkan tentang kasih Allah itu yang utama. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi itu perjanjian lama. Perjanjian baru syaratnya berubah. Tidak lagi seperti diri sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Siapa kasih yang utama yang bisa kita teladani, yang tak ada tandingannya? Ya Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5-11, dia meninggalkan singgasananya, turun ke dunia, mati, bukan mati normal, mati terhina di salib demi saudara dan saya. Berarti kasihnya dahsyat gak? Dahsyat bos. Makanya Yohanes pasal 15 ayat 13 bilang apa? Tidak ada kasih seorang yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabat. Itu bicara Yesus. Jadi mustahil saudara dan saya mengasihi sesama itu ya, ke saudaraku yang tak kelihatan aja saudara tak pernah jumpai. Itu apa yang menjumpainya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Seperti Henok, Kejadian pasal 5 ayat 24-25 itu apa? Bergaul dengan Allah setiap hari bos. Apa itu? 300 tahun. Kan Allah yang berkuasa. Udah kau naik aja Henok, ngapain kau mati? Loh bisa Tuhan, kan aku yang ciptakan kau, naik lah. Paten kali itu, dahsyat itu ya. Kenapa? Bergaul dengan Allah setiap hari. Saya jamin Henok itu baca kitab suci ya. Cuma bentuknya saya nggak tahu ya. Bergaul namanya kan, bergaul itu kan berarti berhubungan. Jeteu. Wah itu kata kunci saya yang paling paten ya. Jeteu. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan jeteu. Segalanya akan ditambahkan. Carilah dahulu. Kasihlah Allah.
Siapa pribadi yang kedua yang tak ada tandingannya? Abraham ya. Kalau saudara buka Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, itu Abraham tidak hanya sekedar diuji ketaatannya untuk mempersembahkan Ishak. Bukan itu yang utama. Kan dibilang kan, persembahkanlah Ishak kepadaku. Tapi di ayat 19, iman Abraham teruji 25 tahun menunggu janji Allah ya. Betul gak? Tentang anak perjanjian kan? Kan 25 tahun ditunggu ya. Maaf cakap sampai si Sarah pun nggak sanggup lagi melahirkan karena sudah faktor usia ya. Umur Sarah 90 tahun, Abraham 100 tahun. Nggak bisa lagi membuahi lah. Namanya secara medis sudah nggak ada. Tapi Allah kan di atas segala kemustahilan. Walaupun Abraham sempat miss ya, itu pun kerjaan si Sarah itu kan. Memang istri selalu kuncinya untuk suami berjalan dalam iman. Kan itu gara-gara si Sarah itu aku jadi kukawini si Hagar. Jadi gimana Tuhan? Kok ceraikan? Nggak bisa. Aku kan sudah bilang dari kandungan si Sarah. Oke, siap bos. 25 tahun. Ishak lahir lagi di eman-eman ya. Kalau bisa jangan terantuk batu ya. Namanya anak yang ditunggu 25 tahun. Saya senang. Itu dijaga-jaga ya, seperti lebih berharga Ishak dari emas kan. Tapi kata Allah, Abraham, bawa Ishak. Secara logika Abraham pasti hati pikirannya gundah gak? Gundah gulana. Gimana Tuhan? Sudah 25 tahun masa kau ambil? Tapi Abraham tidak, akan kulakukan kalau engkau yang menyuruh. Apa makna pelajaran di situ? Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Allah mau melihat apakah Abraham lebih mengasihi Allah atau Ishak. Hal yang sama mengajarkan anak untuk belajar mengasihi Allah. Berarti bercara ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Berarti kita tidak lagi hidup menurut apa yang kita mau. Kita hidup harus menurut apa yang Allah mau. Kalau saudara dan saya mau berhasil di tahun ini, mau berhasil diberkati, mengasihi Allah lebih dari segala apapun. Apa yang saudara eman-emani sampai hari ini? Harus berani saudara bayar harga. Berarti Allah yang harus di depan. Allah yang harus nomor satu. Ingat obrolan Yesus dengan seorang anak muda kan? Secara hukum Taurat dia sudah sempurna kan? Tapi kata Yesus apa? Yesus mau lihat dia lebih mengasihi Yesus atau hartanya kan? Ada satu lagi kata Tuhan Yesus. Waduh, apalah ini kata anak muda ini? Apalah ini kawannya? Aduh, Tuhan ini. Jual semua hartamu. Waduh. Bagi-bagikan ya. Dan ikutlah aku. Waduh, sedih dia. Hartanya banyak, nyarinya setengah mati kan. Datang Tuhan, masa disuruh jual bagi-bagikan, gimana sih Tuhan? Aduh Tuhan, sorry lah. Belum siap aku. Banyak gak orang Kristen zaman sekarang belum siap memprioritaskan Tuhan? Ya? Banyak gak? Di luar sana banyak ya, di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Nah itu harus memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Tandanya kita jadi jangan jadikan pekerjaanmu, hartamu, usahamu menjadi berhala. Harus bayar harga. Karena hanya membalikkan telapak tangan Tuhan itu kalau mau memberkati saudara. Masalah itu kayak manusia sih, kayak dukun, kayak paranormal, kayak setan menuntut imbalan. Betul kan? Kalau kita jumpain paranormal kan, kita minta kekayaan kan pasti nuntut gak? Tuhan gak pernah menuntut balas loh. Malah kalau bisa yang ada padamu ditambahkan, supaya engkau pening menghitung berkat itu. Tapi yang utama sekarang apa? Utamakan Allah dalam hidupmu. Bagaimana cara membuktikan kita mengasihi Allah? Doa tiap hari. Tandanya mengasihi Allah. Apa? Baca kitab suci, bukan holan hata. Nah, tandanya saudara dan saya mengasihi Allah apa? Nampak dari perilaku sehari-hari. Tandanya tahun ini kita mau berubah. Yang ketiga, mengajarkan anak agar tahu selalu bersyukur dalam segala hal. Ulangan pasal 4 ayat 9.
Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Selalu bersyukur itu tidak mudah, apalagi dalam keadaan apa? Dalam masa-masa sulit. Namun Tuhan ingin agar kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kebaikan Tuhan harus selalu diingat agar saat anak melewati masa sulit mereka pun tetap bersyukur dan mampu menghadapinya. Ini yang ketiga pun tidak kalah penting dengan yang pertama dan kedua. Kita harus di tahun ini apa? Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin ekspektasi kita di tahun ini terlalu besar Pak ya, cuma hasilnya sedikit. Tetap bersyukur, karena kalau kita melihat ke bawah masih banyak orang di luar sana yang susah Pak ya, yang masih kekurangan makan, yang tidak ada pekerjaan, yang kena sakit penyakit di rumah sakit sana. Kesehatan itu tak ternilai, sangat berharga. Coba orang yang sudah kena penyakit stadium 3, stadium 4, kata dokter, Pak, Bu, sama keluarganya dipesan, tolong kasih makan yang enak-enak. Wah itu berarti udah ketahuan ya, sudah menghitung hari kata Krisdayanti ya. Itu berarti kalau kita diberi hari ini, saudaraku yang kekasih, duduk di sini sama-sama ibadah, memuji Tuhan, menyembah, kita diberi kesehatan, itu harta yang tak ternilai. Masih bisa kita makan enak tuh. Tadi saya diservis Pak Edward itu belum makan nasi sudah diservis pendahuluan. Tuh, ada roti, ada minuman apa. Mungkin pulang saya akan diservis lagi, cuma nggak usah. Itu pun saya sudah bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, kan itu adanya, ya kan? Sebab Ia baik. Seorang pemain sepak bola legendaris, setingkat dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kalau saudara baca Google lihat kakak itu, namanya kepanjangannya tadi keponakan saya udah cek. Itu pemain Brasil. Itu kontrak dengan bayaran miliaran Bapak Ibu. Sukses secara finansial. Tapi rumah tangganya rusak. Kenapa? Istrinya minta bercerai. Padahal si kakak ini tidak selingkuh. Tidak temperamen, tidak pernah marah-marah, tidak pernah main kasar. Sempurna kata istrinya. Baru kantor urusan agama berhasil bilang, apa yang membuat engkau mau mencerai? Malah istrinya yang mencerai, padahal kakak itu uangnya udah gak berseri. Apa dibilang? Saya kurang bahagia. Itu kan aneh ya, aneh bin ajaib. Masa uang ada, rumah mewah, wah melimpah semua. Tapi istrinya merasa kurang bahagia. Dengan kata lain apa? Tidak tahu bersyukur. Itu satu makna pelajaran bagi saya. Syukurilah apa yang ada hari ini yang saudara miliki, karena itu merupakan titipan Tuhan. Dan rawatlah itu, jangan sia-siakan. Itu. Kalau saudara punya harta kereta, walaupun jadul, rawat, lap sampai mengkilat, sampai lalat pun nggak bisa menyenclok, kepleset, itu dirawat. Ya, kalau saudara belum punya kereta, punya sepeda, dirawat. Kalau saudara masih punya bangku biasa, dirawat. Namanya mensyukuri. Baru Tuhan akan apa? Melipat gandakan hartamu. Karena bagi Allah berterima kasih itu punya nilai daripada bersungut. Yang terakhir, tidak menyakiti anak. Ini pekerjaan orang kita sebagai orang tua ya. Jangan pernah menyinggung perasaan anak. Kadangkala kita emosi ya kan, hilap, keluar kata-kata kasar itu, yang tidak pada tempatnya. Anak nggak berterima walaupun anak itu salah. Tapi terkadang orang tua karena rutin anak ini buat kesalahan, lupa mengendalikan diri. Diajak ke gereja pun anak jadi nggak mau kan, karena lagi pala kan. Itu kan kerjaan iblis juga ya. Jadi banyak cara iblis Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang
merusak rumah tangga. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tidak menyakiti secara fisik, tindakan maupun melalui perkataan adalah kewajiban bagi orang tua. Karena apa di sini? Karena hati dapat membuat hati anak menjadi tawar dan tidak dapat merasakan kasih yang sebenarnya. Yang terburuk apa Bapak Ibu? Hal ini dapat menyebabkan kepahitan dalam anak. Bandingkanlah Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Di sini saya mau kasih kesaksian di tahun 2024 kemarin seperti biasa ya. Saya tutup tahun kasih wejangan, pengakuan dosa, dan saya tidak sangka-sangka anak saya yang pertama itu mungkin sudah terpendam sekian tahun ya, unek-unek dia mungkin ya. Di sini pelajaran saya dapat maknanya. Kenapa bilang? Dia merasa nggak terima dengan perlakuan saya dengan adiknya. Ya, tapi saya sebagai orang tua harus bertindak bijak ya. Itu kan tutup tahun itu kan harus bersih-bersih ya, bersih hati nurani ya. Itu aku nggak terima selama ini Bapak membeda-bedakan. Cuma saya bilang, kau kan banyak melakukan kesalahan. Gitu dia. Ya ada punishment ya, ada hukuman ya. Kalau Ibrani bilang anak yang kukasih kuhajar, mungkin saya terlalu keras menghajar. Gitu. Tapi sebelum seperti kan saya buka floor pengakuan Pak ya, per-peran, coba cari menurutmu kesalahan Bapak di matamu sampai kau lahir sampai sekarang, sebutkan satu kesalahan Bapakmu ini yang sudah tua, sebutkan satu. Di sini istri anak saya ada itu ya. Karena saya merasa saya jadi, maaf ya, bukan puji diri sama mago, saya merasa jadi teladan Bu ya, dalam segala apapun. Cuma kadang-kala kalau anak buat kesalahan, ya datanglah apa itu ya, iblis tadi ya. Tapi kan saya masih berusaha meredam supaya jangan sampai kata-kata yang gak pantas ya. Ya mana ada sih orang kalau marah, oh dasar kau kelinci, mana ada, carilah. Oh dasar kau kancil, gak ada, berarti udah geger otak. Itu yang umum ya. Orang marah pasti sumpah serapah kan. Itu. Tapi saya sebagai negarawan, ya sebagai orang kudusnya Allah, saya berani mengaku salah. Sulit gak orang tua mengaku salah sama anaknya? Sulit. Karena gengsi, harga diri. Saya tidak. Ya udahlah, dan Bapak minta maaf kalau menurutmu semua yang Bapak lakukan itu salah. Saya peluk dia, nangis dia di situ. Berarti keluar semua ya, habis. Nah, rewardnya apa? Wah, saya sama istri dikasih jalan-jalan ya, Ibu Teresa udah tahu kan, saya kesaksikan. Itu saya nggak nyangka loh, Mak, pergi sama ke Kuala Lumpur. Memang ada uang anak itu sok-sokan. Udah pergi, pokoknya aku yang jamin lah. Semua hotel apa pokoknya aku. Nanti habis uang anak itu. Enggak, banyak uang aku. Udah pergi kalian sana. Kalau saya pribadi mana mungkin Pak ya. Waduh, ini pergumulan ya. Tahun pergumulan. Tapi memang puji Tuhan ya, dahsyat Tuhan itu. Buat perubahan-perubahan baru. Karena anak saya itu gak mau dia terutang dengan omongan saya. Karena orang-orang dulu kan Bapak Ibu berpikiran konservatif ya. Apa? Kalau bisa anaknya pegawai negeri. Kalau bisa jadi polisi. Jadi insinyur. Injak rem. Jangan yang lain, jadi dokter. Itu. Setengah mati saya sekolahkan, baru istri cari pekerjaan, dapat pekerjaan di Metodis. Itu saingan banyak, dia tolak. Dia mau tunjukkan sama saya melalui pekerjaan yang dipilihnya dia pasti berhasil. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi beda Bapak Ibu sekalian pola pikir anak zaman sekarang dengan pola pikir anak dulu. Kalau saya dulu ikuti selera orang tua. Itu, wow, kalau bisa jadi polisi lah tuh anak, jadi ABRI. Saya nggak mau lah, ngapain? Jadi ABRI, jadi polisi. Makanya terkejut satu keluarga itu. Waktu saya bilang, aku mau jadi pendeta. Wih, gini semua itu. Itu anak, siapa yang mempengaruhi? Belum diizinkan saya ke Medan. Suruh naik lagi tuh ke atas. Suruh berdoa kata orang tua saya almarhum.
Maksudnya ini kesambet atau gimana? Turun saya dari atas. Saya bilang, aku mau jadi pendeta. Gitu, mau ke Medan aku. Gitu. Karena merasa ya, kalau orang tua dulu pendeta itu nggak punya nilai. Aku kacau-kacau kali ya. Ternyata sampai hari ini Bapak Ibu, saya dipelihara Tuhan loh. Saya kuliah pendeta sampai selesai tak pernah saya hubungi orang tua. Bukan karena benci. Saya mau membuktikan, seperti anak saya tadi ya. Saya mau membuktikan bahwa saya bukan sekedar panggilan, memang Tuhan yang memanggil saya. Sepeser nggak pernah saya minta dikirim uang kuliah, uang saku, dijauhkan Tuhan. Tak pernah. Sampai saya merit, sponsor saya, aduh memang kalau nengok gini sih, ini manusia atau bukan? Adalah nggak ada hubungan darah, hubungan famili. Saya dianggap anaknya. Apapun saya minta dikasih. Berarti dibalik itu apa? Kerjaan Tuhan itu. Ya Bapak Ibu. Makanya saya sampai hari ini nggak mau mengecewakan Tuhan sedetik pun. Kenapa? Karena saya memang dipanggil Tuhan itu saya buktikan sama keluarga bahwa saya memang bukan ikut-ikutan. Bukan kira memang Tuhan memanggil saya. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Makanya saya bilang keajaiban Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi segenap jiwa. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sehidup kami, seumur hidup kami ya Tuhan, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain melayani-Mu, selain menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah tujuan kami untuk hidup Tuhan, yaitu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah puji syukur kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah pengabdian kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, itu bisa semua sebagai ucapan syukur kami, sebagai tanda pembalasan kami atas segala pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu melalui hamba-Mu yang Kau kasihi, Bapak Baringin Siti. Kiranya Engkau yang selalu ya Bapa memegang tangannya, berjalan bersamanya, dan melingkupi dia dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setiap tangannya ya Bapa
semua berasal daripada-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati segala apapun yang dia lakukan ya Bapa, berhasil dan beruntung. Dan kami percaya, kami bersehati, bersepakat, kiranya perlindungan-Mu dari surga, perlindungan yang sempurna Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Dan terutama Engkau berkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah, dan juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kiranya kuasa kasih-Mu ya Bapa selalu ya Bapa menyertai mereka semua. Tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, hamba-Mu ini Engkau bawa naik dan bukan turun ya Bapa. Dan kami percaya, bersepakat ya Bapa, Engkau yang selalu ya Bapa membawa dia ke air yang tenang ya Bapa. Sehingga ya Bapa, setiap kali Engkau pakai dia ya Bapa, jiwa-jiwa ya Bapa itu bertekuk lutut di hadapan-Mu. Berterima kasih karena Engkau yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau beri pada hari ini. Biarlah itu menjadi penguat hati kami, biarlah menjadi rema bagi kami dan teladan bagi kami, sehingga kami orang-orang tua ya Bapa tidak mengandalkan keegoisan kami, tapi kami hanya mengandalkan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Biarlah terpancar kuasa kasih-Mu dalam setiap orang-orang tua ya Bapa, sehingga kami bisa menenangkan hati anak-anak kami, sebagaimana Engkau ya Bapa yang memenangkan hati kami ya Bapa, supaya kami bisa ya Bapa itu Engkau berikan kasih yang sempurna ya Bapa, sehingga kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, menjadi sempurna seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ya Bapa setiap ya Bapa semua jemaat-Mu, gereja-Mu, kiranya Engkau berkati luar biasa, sehingga ya Bapa yang datang dengan keluh kesah, dengan hati yang gundah gulana, dengan sakit ya Bapa, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami anak-anak-Mu akan Kau bawa naik dan bukan turun. Kau berkati berlimpah-limpah dalam usaha kami. Apapun yang kami perbuat itu berhasil dan beruntung. Dan Kau berkati juga anak-anak kami ya Bapa. Kiranya Engkau berikan ya Bapa roh yang taat kepada mereka, sehingga mereka ya Bapa patuh dan taat terutama kepada setiap firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga ya Bapa gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, dan juga semua staf-stafnya, dan juga gerejanya yang Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan juga ya Bapa kami mohonkan ya Bapa Engkau berkati juga ya Bapa senior pastor kami, Bapak Erbambang Yonan, Gembala sidang kami, Bapak Daniel Edi Prajetno, dan juga ya Bapa asosiat pastor kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga berkati ya Bapa, terutama hamba-Mu yang Kau kasihi, gembala kami di tempat ini ya Bapa, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya Kau beri hikmat marifat yang dari surga Kau curahkan kepada hamba-hamba-Mu, penyertaan yang sempurna Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu, berkat yang luar biasa Engkau berikan kepada hamba-Mu. Kiranya ya Bapa penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang hidup mereka ya Bapa, tidak pernah Engkau lepaskan tangan-Mu daripada mereka, karena tangan-Mu yang memegang mereka, tangan-Mu juga yang menarik mereka, tangan-Mu yang juga membawa mereka naik dan bukan turun. Dan kami percaya dari hamba-hamba-Mu ini, dan terutama dari-Mu ya Bapa, maka akan terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa di setiap gereja ya Bapa. Dan kami percaya hari ini, mulai saat ini, setiap gereja akan mengalami pertumbuhan. Dan diberkatilah setiap gereja yang mengasihi Engkau, dan tidak akan ada lagi bangku yang kosong, tetapi yang ada kelimpahan jiwa ya Bapa. Diberkatilah Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau berkati
langit, tanah, dan darat, air, laut, semua Engkau berkati berlimpah-limpah. Setiap hasil dari Indonesia, biarlah itu menjadi berkat yang Kau beri buat semua warga-warga Indonesia yang Kau kasih, terutama anak-anak-Mu. Karena di bawah tangan-Mu yang kuasa yang penuh ya Bapa, Indonesia tidak akan ada kekurangan, tetapi ada kelimpahan ya Bapa. Karena Engkau yang sendiri memberkati Indonesia secara berlimpah-limpah. Kiranya Engkau juga memberi roh takut akan Engkau kepada setiap pemimpin negara kami, karena Engkau berjalan bersama mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan yang memberi ya Bapa. Kau berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Apapun yang mereka lakukan Kau berkati ya Bapa. Kiranya Engkau angkat mereka naik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami mau doakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Sentosa atas puri-Mu dan tembok-Mu ya Bapa. Dan kami percaya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem itu diberkati secara luar biasa. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu itu akan turun ya Bapa untuk Indonesia, turun atas GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada, dan turun ya Bapa atas GBI Stomo Tower yang Kau kasih ini. Dan kami percaya di bawah kuasa-Mu akan terjadi ya Bapa berkat yang melimpah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohonkan penyertaan-Mu seminggu yang akan datang. Kiranya biarkan kami datang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang Kau beri. Biarlah kami datang ya Bapa membawa persembahan yang terbaik kepadamu. Sebelum kami pulang ya Bapa, kiranya kami mohonkan berkat yang daripada-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bukalah tangan-Mu, arahkanlah hatimu ke surga dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah itu yang menyertai kita, memberkati kita dari saat hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Shalom untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 128 ayat 1, nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama saya, Zeus Tepu, yang akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Pengerjaan saat ini adalah pengerjaan taman dan jalan. Untuk di minggu kedua ini, kita membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari beri yang terbaik. Sehubungan libur Natal dan Tahun Baru, maka ibadah wanita Bethel Indonesia aktif kembali tanggal 16 Januari 2025. Ibadah More Ministry aktif kembali tanggal 17 Januari 2025. Family Altar atau FA aktif kembali tanggal 17 Januari 2025. Ibadah Junior Church Onsite akan aktif mulai hari ini tanggal 12 Januari 2025. Ibadah Youth atau Pemuda aktif kembali tanggal 18 Januari 2025.
anak kepada bapa, hormat daripada suami kepada istri hilang atau tidak ada etika di rumah itu. Nah, maka tidak terjadi mukjizat. Kembali lagi, tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi di tengah-tengah tantangan, jangan khawatir. Pada waktu kita kembali untuk menjunjung tinggi etika dalam rumah tangga, saya percaya mukjizat demi mukjizat pasti terjadi. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini gereja kita membuka beberapa kelas KOM yang terbuka untuk umum. Di antaranya kelas KOM 100 onsite atau di gereja dan juga KOM 100 secara online. Untuk kelas KOM 100 onsite atau di gereja diadakan setiap hari Minggu dimulai tanggal 2 Februari 2025 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Tebu 3 dan 4. Silakan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 100 onsite atau dengan link pendaftaran ini. Sedangkan KOM 100 yang online diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai dengan 20 WIB dimulai tanggal 4 Februari 2025 pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Silakan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 100 online atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 200 onsite atau di gereja. Diadakan setiap hari Minggu dimulai tanggal 2 Februari 2025 pukul 18 sampai dengan 20 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Tebu 2. Syarat mengikuti kelas KOM seri 200 yaitu sudah lulus kelas KOM seri 100. Silahkan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 200 onsite atau dengan link pendaftaran ini. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 300 online. Diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai dengan 20 WIB dimulai tanggal 5 Februari 2025 pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Syarat mengikuti kelas KOM seri 300 yaitu sudah lulus kelas KOM seri 200. Silahkan scan barcode ini untuk mendaftar KOM 300 online atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Akan dibuka kembali kelas tamborin. Bagi teman-teman yang rindu melayani di bidang tamborin, mari ikuti audisi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Februari 2025, pukul 15 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan di ruang Teja 3. Kelas ini gratis dengan persyaratan usia minimal 17 tahun, sudah dibaptis selam, sudah memiliki KAJ, dan sudah mengikuti KOM seri 100. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi akun Instagram @tamborin.gbihos atau menghubungi Maisya di nomor telepon berikut ini. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN untuk pasangan yang akan menikah mulai dari bulan April sampai dengan Maret 2025. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 30 Maret 2025 setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 17 WIB di GBI Rumah Persembahan dengan mengisi formulir pendaftaran pernikahan di sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon berikut ini. Dan persyaratan sebagai berikut. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza.
Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak dan Ibu saudara-saudari follow atau ikuti. Peliharalah kasih persaudaraan. Kiranya kasih kita semakin bertambah-tambah untuk keluarga. Antara anak-anak dengan orang tua, antara suami dan istri, antara saudara dan saudari, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah warta tambahan yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, warta sepekan GBI Motor, Minggu 12 Januari 2025. Firman Tuhan menyadarkan agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Motor. Adapun family altar yang tersedia adalah ibadah FA01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewat di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah FA02 GBI Motor dilaksanakan setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Motor mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 54604197176 atas nama Jemaat GBI Motor. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Motor dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Motor. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Motor untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama bagi Bapak Ibu memberikan persembahan, boleh masukkannya ke dalam kotak dan amplop yang tersedia di kotak yang di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh.